Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elis Lisnati, kelas NR3 dengan NIM 18620501997, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini adalah tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Promosi dan Pemasaran dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kasmar, MPD. Pengertian pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Selanjutnya untuk pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Selanjutnya, fungsi riset pemasaran. Proses riset pemasaran yang pertama adalah mengetahui fungsi riset pemasaran. Berikut ini adalah beberapa dari fungsi riset pemasaran. 1. Membuat keputusan usaha yang solid. Saat usaha Anda harus membuat keputusan penting, Anda membutuhkan informasi tentang pasar, persaingan, dan industri secara keseluruhan. Melakukan riset pasar dapat menguntungkan organisasi karena keputusan didasarkan pada informasi terbaru dan relevan. Yang kedua, menentukan peluang bisnis baru. Riset pasar tidak hanya berfungsi mempelajari tren dan perilaku konsumen. Mengidentifikasi peluang melalui informasi yang diberikan riset pasar juga memungkinkan Anda menemukan aliran pendapat baru. Yang ketiga, mengamankan pendanaan dari investor. Saat Anda memiliki ide baru untuk sebuah perusahaan atau produk baru, mengamankan pendanaan dari investor adalah salah satu hal penting. Riset pemasaran membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang industri persaingan saat ini dan apakah ide Anda memecahkan masalah di pasar. Semua hal penting yang ingin investor ketahui. Yang keempat, menghindari kegagalan bisnis. Riset pasar tidak hanya membantu Anda memasuki pasar baru atau memainkan peranan penting dalam mengembangkan produk baru, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan usaha. Terkadang riset yang membuat perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat usahanya kehilangan pendapatan, citra mereknya, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik riset pemasaran. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen yang up to date. Yang kedua, mengidentifikasi celah pasar untuk menemukan peluang mengembangkan produk baru. Yang ketiga, meminimalisir risiko kegagalan produk. Yang keempat, mengurangi risiko bisnis karena hasil riset dapat dipakai untuk mengantisipasi dan mengembangkan respon yang tepat. Yang kelima, memprediksi tren masa depan yang bisa dipakai sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan. Berikut adalah langkah-langkah dari proses riset pemasaran. Setidaknya ada 6 langkah proses pemasaran yang harus Anda ketahui, yaitu 1. Merumuskan masalah. Peran proses ini sangat penting dalam memahami dengan baik tujuannya apa yang akan dicapai. Contoh, jika masalahnya adalah Anda ingin menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk promosi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan. Hasil riset yang harus menghasilkan kisaran biaya promosi yang paling ideal. Yang kedua, memutuskan desain riset. Anda harus menentukan cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner. Desain riset umumnya ditentukan berdasarkan parameter yang menentukan hasil akhir riset. Yang ketiga, melakukan rancangan metode pengumpulan data, yaitu data primer biasanya diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder diperoleh dari buku atau referensi. Mengumpulkan data, Anda bisa mengumpulkan data lewat beberapa metode seperti interview, observasi, lapangan, kuesioner, dan sebagainya. Yang kelima adalah analisis data. Data yang diperoleh hampir tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Anda perlu mengambil kesimpulan riset lewat menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapat. Yang keenam, membuat laporan riset. Hasil akhir dari proses riset ini berupa hasil penelitian, kesimpulan atau rekomendasi penelitian yang selanjutnya dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat.